Nekat pria curi kios depan kantor polisi di Lampung. Gelar juri balap lari, 8 pelajar diamankan polisi. Istri tewas muka tertutup sprei, suami diamankan polisi. Kirim paket sabu melalui ojol, seorang pria ditangkap polisi. Selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal, senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan dari penjuru Nusantara akan kami sampaikan. Bersama saya Dewi Manik selama 1 jam ke depan, inilah Catatan Kriminal selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari aparat Reskrim Polres Lampung Timur yang menangkap seorang pria yang diduga membobol kios yang berada tepat di depan kantor polisi. Pelaku diamankan berdasarkan hasil rekaman CCTV dan penyelidikan petugas. Dalam aksinya, pelaku membawa barang hasil curian dengan menitipkan ke dalam mobil ambulans milik kecamatan. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pelaku pencurian berinisial HS warga Kecamatan Jabung saat membobol salah satu kios di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Meski lokasi kios berada tepat di depan Mapolres Lampung Timur, pelaku terlihat tenang merusak bagian bawah kios dan juga berhasil menggondol 1 unit mesin pres, minuman serta sebuah blender. Tidak hanya itu, residivis kasus curanmor ini pun menitipkan barang curian ke mobil ambulans milik kantor kecamatan untuk dibawa ke rumahnya. Dengan berbekal rekaman CCTV, petugas kepolisian yang juga melakukan penyidikan akhirnya berhasil menangkap pelaku beserta dengan barang bukti. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku nekat melakukan pencurian karena tidak memiliki uang untuk membeli peralatan usaha minuman. Modusnya, tersangka ini saat itu sedang menunggu keluarganya yang dirawat di Rumah Sakit Sukadana. Kemudian pada pagi harinya, saat hendak mencari sarapan, tersangka ini melihat warung milik korban itu masih dalam keadaan tertutup. Kemudian terdapat alat pres minuman dan blender, kemudian diambil oleh tersangka dengan cara dari luar diangkat ke atas, kemudian ada bagian bawah dari toko itu yang dirusak untuk mengambil blender tersebut. Kemudian barang tersebut dibawa oleh pelaku kembali ke Rumah Sakit Sukadana, kemudian pelaku melihat di situ ada ambulan dari Puskesmas Jabung yang dia kenal, kemudian dia titipkan untuk dibawa pulang ke Jabung. Buat saya sendiri, buat jualan di rumah, pengen beli, belum ada duit, melihat barang itu, nggak habis pikir, kan saya ambil. Ya, nggak ada niat buat saya jual atau buat orang lain, bukan buat saya sendiri. Itu barang-barang itu dibawa sampai ke rumah, naik apa? Naik mobil ambulans saya titip. Ambulan? Ya. Tapi sudah tahu nggak itu barang itu? Enggak, Apa lagi nungguin saudara sakit? ponakannya, Belum, nggak ada niat jual, nggak ada. buat bagi sendiri. Ya. Saya mohon maaf semua anggota polisi karena saya kayak tidak menghormati apalagi di depan Polres. Ya, saya mohon maaf semua anggota-anggota polisi. Saya sangat menyesal. Intinya saya minta maaf dari korban atau semua anggota-anggota polisi di Polres atau anggota polisi yang lainnya. Atas perbuatannya, tersangka bakal dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi judi balap lari digelar oleh sekelompok pelajar di tengah ruas jalan M. Saidi Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan hingga meresahkan warga dan pengguna jalan. Atas kejadian ini, sebanyak 8 pelajar ditangkap dan terancam sanksi pencabutan KJP. Aksi tak terpuji para pelajar ini terjadi di Jalan M. Saidi Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dengan menutup paksa jalan, 2 kelompok pelajar ini menggelar aksi judi balap lari dengan nominal taruhan sebesar Rp300.000. Judi balap lari ini sudah dilakukan para pelajar sejak tahun 2024. Para pelaku menggunakan media sosial untuk mengajak adu balap lari terhadap kelompok sekolah lain. Atas kejadian ini, Polsek Pesanggerahan berhasil menangkap 8 pelajar yang berpartisipasi dalam judi balap lari ini.
Para pelajar ini juga kemudian dibina dan dikembalikan ke orang tua. Sampai 300.000 per kelompok. Lalu motor yang ada ini, motor yang menjadi warung ini digunakan untuk menutup jalan. Motor yang sebelah sini digunakan untuk menutup jalan. Ini barang buktinya, handphone yang pakai buat janjian dan juga ini barang buktinya saya tampilkan. Terus juga setelah melakukan penutupan jalan, baru mereka lomba lari. Itu melalui media sosial, jadi mereka punya media sosial juga kenal, antar sekolah juga kenal. Meski hanya mendapatkan pembinaan, para pelaku judi dan balap lari ini juga dijatuhi sanksi pencabutan KJP oleh Pemprov DKI Jakarta secara temporer. Sesuai dengan Pergub nomor 110 tahun 2021, kami hubungkan dengan KJP-nya. Seandainya anak itu sudah melakukan kriminal atau mungkin meresahkan masyarakat, kami akan pertimbangkan untuk pemutusan KJP. Ya. Dan KJP itu tidak permanen, artinya ketika anak itu sudah masuk sekolah, kemudian berbuat baik, bisa diajukan kembali, ya. Dan itu temporer, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, atau 1 tahun. Gitu. Jika dalam proses pembinaan para pelajar ini melakukan perbaikan dan juga berkelakuan baik, maka KJP para pelajar ini akan kembali diaktifkan. Dari Jakarta, Jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Palembang ditemukan tidak bernyawa dengan muka tertutup sprei di rumahnya di Jalan Lebak Murni, Kecamatan Sako, Palembang, Sumatera Selatan. Polisi mengamankan suami korban sebagai terduga pelaku pembunuhan. Aparat kepolisian Polrestabes Palembang dan Polsek Sako mendatangi perumahan yang juga berada di Jalan Lebak Murni, Kecamatan Sako, Palembang. Di rumah inilah Sri Wahyuningsi berusia 33 tahun tewas diduga dibunuh oleh suaminya sendiri. Unit Inafis Polrestabes Palembang langsung memasang garis polisi dan juga melakukan olah TKP sementara di rumah korban. Korban ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam rumahnya dalam kondisi terlentang, tidak bernyawa dan wajahnya tertutupi oleh sprei. Dari pemeriksaan sementara tidak ditemukan luka lebam maupun luka terbuka akibat senjata tajam. Untuk kepentingan proses hukum, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk dilakukan otopsi. Ada laporan dari Babin Katimas bahwa di TKP ada mayat. Kami langsung datang ke TKP dan mengamankan TKP dan ditemukan korban dalam posisi telentang, seorang wanita, untuk umurnya lebih kurang 33 tahun. Kami menghubungi dari tim forensik Polrestabes Palembang dan hasil olah TKP bahwa dari kaset mata tidak ada ditemukan yang kejanggalan dari peristiwa tersebut. Namun dari pengakuan dari tersangka memang ada perisian ataupun cocok korban sama pelaku ini adalah suami istri. Jadi kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk proses dari kejadian ini. Berselang beberapa jam, unit Reskrim Polsek Sako Palembang berhasil menciduk suami korban yang juga diduga kuat telah menghabisi nyawa istrinya sendiri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Yudo Handoko, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Sektor Sepatan menggagalkan upaya pengiriman paket sabu seberat 9,51 gram yang memanfaatkan jasa pengiriman aplikasi ojek online. Pengiriman paket ini digagalkan setelah pengendara ojek online curiga dan melaporkan kepada petugas kepolisian. Tersangka GS ini ditangkap di rumahnya di Desa Tanjakan, Kecamatan Raja, Kabupaten Tangerang, Banten tanpa perlawanan karena diduga sebagai pengirim paket sabu seberat 9,51 gram menggunakan jasa ojek online. Polisi kemudian menggeledah kamar tersangka guna mencari barang bukti lainnya namun nihil. Kapolsek Sepatan AKP Fahyani mengatakan penangkapan tersangka berawal dari kecurigaan pengendara ojek online yang mendapat order pengiriman barang dari seseorang di Desa Tanjakan, Kecamatan Raja, Kabupaten Tangerang menuju penerimanya di Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu 21 Januari 2026. Kejadian ini kemudian dilaporkan kepada pihak Polsek Sepatan yang juga menindaklanjuti dengan membongkar paket dan ternyata di dalam paket tersebut berisi 2 paket narkotika jenis sabu seberat 9,51 gram. Tersangka GS menyamarkan pengiriman narkotika tersebut dengan seolah-olah mengirim telepon genggam dengan diberikan pemberat dari batu bata. Datang rekan kita ojol ke Polsek Sepatan karena mendapat orderan mencurigakan. Datang ke Polsek, lalu kami
melakukan pemeriksaan dan ternyata benar bahwa orderan tersebut berisi sabu yang paket pertama itu kurang lebih 5,45 gram, yang paket B 4,06 gram, jadi ditotalkan semua 9,51 gram. Selanjutnya tim Osnal di bawah pimpinan Kapolsek dan Kanit Reskrim melakukan penyelidikan. Lanjut tertangkaplah berinisial GS di daerah Desa Tanjakan Kecamatan Rajek. Pada saat penggeledahan mengakui bahwa barang itu adalah milik saudara GS yang akan dikirim ke penjaringan melalui pengiriman ojek online. Nah, dengan kejadian ini kami menghimbau kepada rekan-rekan ojek online apabila mendapat orderan yang mencurigakan segera berkoordinasi dengan kepolisian tempat atau melaporkan ke pihak kepolisian. Barang bukti sabu dibeli tersangka seharga 10 juta rupiah untuk kemudian dijual kembali seharga 12 juta rupiah dengan keuntungan yang didapat tersangka sebesar 2 juta rupiah. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 609 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara karena termasuk kategori pengedar dengan barang bukti di atas 5 gram. Polsek Sepatan mengimbau kepada pengendara ojek online apabila menerima orderan pengiriman paket mencurigakan untuk tidak takut melaporkan kepada pihak kepolisian setempat. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sepasang kekasih terekam kamera CCTV saat beraksi mencuri sepeda motor penghuni kos di Jalan Kolam, Medan, Sumatera Utara pada Minggu 18 Januari 2026 pagi. Modus pelaku dengan berpura-pura mencari temannya yang tinggal di salah satu kamar kos. Sebelum mencuri sepeda motor, penghuni kos pasangan kekasih ini terlihat mondar-mandir di depan rumah kos mengendarai sepeda motor miliknya. Saat situasi aman dan pintu gerbang tidak tertutup, satu pelaku kemudian masuk ke dalam rumah kos dengan berpura-pura mencari rekannya yang tinggal di kos ini. Setelah mengetahui kondisi dalam kos sepi, pelaku kemudian mendekati sepeda motor sport yang juga terparkir di ruang tamu. Dengan cara merusak kunci kontak, pelaku mengeluarkan sepeda motor kemudian membawa lari sepeda motor dengan dibantu rekannya yang diduga adalah kekasihnya. Pemilik sepeda motor Aryo pada Rabu 21 Januari 2026 siang mengatakan saat kejadian korban sedang tidur di dalam kamarnya dan mengetahui sepeda motornya hilang pada sore hari. Pada Minggu tuh hari Minggu tuh pagi jam 9 saya masih beli sarapan. Keluar gitu kan beli sarapan, baru setelah sarapan itu saya pulang ke kos, tidur bang, istirahat. Kalau dilihat dari CCTV itu bang, yang masuk ke dalam kos itu satu orang bang, cuman dari CCTV kos lain 2 orang, satu yang membawa kereta saya itu kemungkinan perempuan. Korban melaporkan aksi pencurian ini ke kantor polisi agar bisa menemukan kembali sepeda motornya. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Oknum guru sekolah dasar negeri di Serpong, Kota Tangerang Selatan dibekuk polisi setelah diduga melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah muridnya. Guru parubaya ini dibekuk pada Senin 19 Januari 2026 malam di rumahnya di Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. Terduga pelaku berinisial YP atau Yayat Priyatna, usia 55 tahun, diketahui merupakan guru sekaligus wali kelas di Sekolah Dasar Negeri di Serpong, Kota Tangerang Selatan. Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Wiragraha Setiawan pada Selasa sore mengatakan pelaku ditangkap pada Senin malam sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, hanya beberapa jam setelah laporan diterima dari para orang tua murid. Pelaku diamankan di rumahnya di Kecamatan Ciputat tanpa perlawanan lalu langsung digelandang ke Mapolres Tangerang Selatan untuk menjalani pemeriksaan intensif. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan halaman media sosial milik pelaku yang berisi foto anak-anak di bawah umur dan diduga para korban perbuatan cabul pelaku. Tidak hanya itu, polisi juga menyita barang bukti berupa telepon genggam yang memuat dokumentasi pelaku saat melakukan aksinya kepada para korban.
Polisi akan membawa barang bukti ini ke Puslapfor Polri untuk diperiksa secara detail. Kita lakukan penyelidikan dan sekira pukul 19.00 kita sudah amankan pelaku. Kita bawa ke Polres Tangerang Selatan untuk kita dalami dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Pak, saat diamankan, pelaku itu posisinya lagi di mana Pak? Atau ada perlawanan kan gimana Pak? Pelaku kita amankan di rumah terduga pelaku. Kemudian kita lakukan pendekatan secara persuasif dan setelah itu kita bawa langsung ke Polres Tangerang Selatan. Artinya juga ada bentuk pendampingan dari pihak kepolisian Pak terkait yang fokus kepada korban-korban ini Pak? Betul, untuk para korban kita sudah lakukan pendampingan, kita ajak psikolog dalam pendampingan ini dan selanjutnya nanti kita akan secara komprehensif berkolaborasi dengan para pihak khususnya untuk menyembuhkan trauma yang dialami oleh para korban. Untuk sementara korban yang teridentifikasi adalah laki-laki dan kita juga sudah lakukan penyitaan terhadap media sosial terduga pelaku, di mana media sosial ini memposting beberapa foto-foto anak-anak. Kita lakukan penyitaan, kita lakukan penguncian terhadap media sosial untuk kepentingan anak, karena banyak foto-foto anak yang kita juga belum tahu apakah ini sebagai korban pelecehan atau tidak. Namun untuk menjaga masa depan anak kita lakukan penguncian tersebut. Sementara untuk barang bukti kita amankan 1 buah handphone dan kita juga masih dalami terhadap handphone tersebut karena dari hasil pemeriksaan memang setelah melakukan perbuatan terduga pelaku mendokumentasikan di handphone tersebut. Saat ini rencana kita akan membawa handphone tersebut ke Puslapfor untuk kita dalami apa saja yang ada di dalam handphone tersebut. Dalam kasus ini belasan siswa diduga menjadi korban. Para korban disebut mengalami tindakan tidak pantas dengan menyentuh bagian tubuh sensitif. Polisi kini masih mendalami kemungkinan adanya korban lain dan menjerat pelaku sesuai hukum yang berlaku. Dari Tangerang Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di kota Palembang. Seorang warga Bandung yang baru 3 bulan kos di Palembang menjadi korban pencurian setelah kendaraan miliknya mendadak raib dari dalam pagar. Aksi para pelaku terekam jelas oleh kamera pengawas. Pencurian tersebut terjadi di Jalan Makrayu, Lorong Kuning, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Kota Palembang, pada Senin 19 Januari 2026. Korban kehilangan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi F4333 AAI. Berdasarkan rekaman CCTV terlihat sejumlah pelaku berjumlah 3 orang melancarkan aksinya di lokasi kejadian. Dalam rekaman CCTV pelaku sebelumnya terlihat beberapa kali mengawasi lokasi kosan korban. Setelah situasi sepi, mereka membuka pagar dan dalam hitungan detik membobol kunci kontak serta membawa kabur kendaraan korban. Aksi pencurian baru disadari korban keesokan hari saat korban hendak pergi berangkat kerja. Namun kendaraan kesayangannya sudah tidak ada. Tanggal 18 tuh saya kan baru pulang dari luar rumah, mungkin sampai rumah tuh jam 10 atau jam 11. Setelah datang sini saya parkir motor kayak biasa di sebelah sini mungkin ya. Habis itu saya tutup pagar kayak biasa, habis itu ke dalam rumah dan kemudian tidur. Pas ketika pagi tuh saya bangun tidur ya, mau kerja gitu. Ketika dilihat tuh motornya tiba-tiba nggak ada dan helmnya tiba-tiba geletak di bawah. Rekaman tersebut kini telah diserahkan kepada pihak kepolisian dan menjadi salah satu alat bukti dalam proses penyelidikan. Akibat kejadian itu korban mengalami kerugian material dan berharap pihak kepolisian bisa mengungkap kasus tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan kembali. Pemirsa, mobil relawan bencana Aceh asal Banten dibobol maling di Medan pada Senin 19 Januari 2026. Pencurian terjadi di Jalan Karya Bakti 1, lingkungan 1, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. Suatu video yang menarasikan mobil relawan asal Banten diduga dibobol maling di Kota Medan, Sumatera Utara viral di media sosial.
Relawan kehilangan berbagai barang seperti mesin genset dan tas carrier. Berdasarkan video yang dilihat Selasa 20 Januari 2026, terlihat ada seorang pria yang memvideokan mobil tim relawan yang diparkirkan di pinggir jalan. Mobil itu bertuliskan aksi semangat peduli, terlihat bagian dalam mobil sudah dalam kondisi berantakan. Menurut Vera, teman relawan asal Banten, peristiwa itu diperkirakan terjadi setelah rekan-rekannya tiba di rumahnya pada pukul 2.00 waktu Indonesia Barat untuk beristirahat. Vera menjelaskan bahwa ia dan 7 relawan lainnya berbincang hingga sholat subuh. Sekitar pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Barat, saat mereka bersiap untuk mengambil tas dari mobil, barang-barang di dalam kendaraan sudah berserakan di depan toko. Ia segera melaporkan kejadian tersebut kepada saudara-saudaranya dan kepala lingkungan 1. Vera menambahkan bahwa para relawan tersebut membawa banyak bantuan ke Aceh, termasuk ke desa kelahirannya. Sebelum kembali ke Banten, Vera telah menghubungi para relawan untuk beristirahat di rumah saudaranya di kawasan Polonia, Medan. Saat ini para relawan tersebut dilaporkan sudah dalam perjalanan menuju Banten. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari aksi pencurian handphone yang terjadi di warung di wilayah Sepatan Sukasari, Kecamatan Rajek pada Selasa 20 Januari 2026 subuh. Dan pelaku beraksi pada saat kondisi hujan dan penjaga warung tidak berada di lokasi. Pencurian handphone terjadi di warung di wilayah Sepatan Sukasari, Kecamatan Rajek, Selasa 20 Januari 2026 subuh. Handphone milik penjaga warung Raib dibawa lari pencuri sekitar pukul 5:02 WIB. Pelaku memanfaatkan kondisi hujan dan situasi warung yang ditinggal penjaga. Menurut pemilik warung, saat kejadian penjaga warung pergi ke kamar mandi, namun ketika kembali HP sudah tidak berada di tempatnya. Dalam rekaman CCTV, saat warung ditinggal ke kamar mandi, seorang pria terlihat datang ke area warung dan mengambil handphone milik penjaga warung itu. Rekaman CCTV kini menjadi bukti penting untuk penelusuran dan tindak lanjut pihak terkait. Atas kejadian ini, pemilik usaha dan warga diimbau untuk tetap waspada meski di jam-jam sepi. Warga juga diingatkan untuk tidak meninggalkan barang berharga tanpa pengawasan, serta memastikan area usaha terpantau kamera pengawas guna mencegah tindak kriminal serupa. Feren Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi berikut ini datang dari aksi kejahatan jalanan yang kembali terjadi di Kota Bekasi. Pemirsa, seorang karyawan MBG menjadi korban pembegalan saat hendak berangkat kerja pada Selasa dini hari 20 Januari 2026. Peristiwa terjadi di depan perumahan Patria Jaya, Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Melati. Seorang karyawan MBG menjadi korban pembegalan saat hendak berangkat kerja pada Selasa dini hari 20 Januari 2026. Peristiwa terjadi di depan perumahan Patria Jaya, Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Melati. Berdasarkan informasi yang beredar di sosial media, kejadian terjadi sekitar pukul 3:42 WIB, yaitu saat korban dalam perjalanan menuju tempat kerja. Akibat kejadian ini, sepeda motor dan tas milik korban Raib dirampas pelaku. Selain mengalami kerugian material, dan korban juga sempat mengalami trauma. Kasus pembegalan ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian dan saat ini masih dalam proses penyelidikan. Masyarakat diimbau agar lebih waspada, khususnya saat melakukan aktivitas di jam rawan. Lulu Nur Saida Permana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pencurian pagar terjadi di kawasan padat penduduk Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur pada Selasa sore 20 Januari 2026. Seorang pria terekam kamera pengawas CCTV membongkar dan membawa pintu pagar besi menggunakan sepeda motor. Dalam rekaman CCTV terlihat 2 orang pelaku datang ke salah satu garasi rumah warga Jalan Mengkudu, Lagoa Koja, Jakarta Utara pada Senin siang 19 Januari 2026. Pelaku datang dan mengincar sepeda motor yang terparkir. Salah satu pelaku yang terlihat mengenakan jaket ojek online mendekati motor incaran, sementara pelaku lainnya bertugas mengawasi situasi sekitar. Namun aksi pencurian ini gagal setelah pemilik sepeda motor memergoki kedua pelaku. Menyadari aksinya ketahui, kedua pelaku kemudian melarikan diri dan meninggalkan lokasi tanpa sempat membawa motor incarannya. Warga diimbau agar selalu waspada dan memastikan keamanan kendaraan, terutama saat diparkir di dalam maupun di luar rumah. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai viral menutup pintu tol keluar Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat dan diduga melakukan pungutan liar disertai pemerasan, 6 orang PAOGA diamankan petugas kepolisian sektor Cengkareng dan Polres Metro Jakarta Barat. Ke-6 PAOGA ini kemudian digelandang ke panti sosial.
Aksi pencurian pagar ini terjadi di Jalan Sepakat 1 nomor 6 Cilangkap Cipayung, Jakarta Timur pada sekitar pukul 17:17 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman CCTV ini pelaku terlihat datang menggunakan sepeda motor Matic dan berhenti tepat di depan salah satu rumah warga. Tanpa ragu pelaku kemudian turun dari sepeda motor dan langsung membongkar serta melepas pagar besi yang terpasang di bagian depan rumah tersebut. Aksi pencurian ini terjadi pada sore hari saat aktivitas warga di sekitar lokasi masih cukup ramai. Warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan keamanan lingkungan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang membongkar peredaran narkoba jenis obat-obatan di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam pengungkapan ini petugas mengamankan 1 orang pengedar dan 4.395 butir obat terlarang siap edar. Inilah detik-detik petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek seorang pengedar narkoba jenis obat-obatan terlarang di toko di Jalan Kafi 2, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam penggerebekan tersebut, pelaku diminta untuk mengeluarkan semua barang bukti obat-obatan terlarang yang dia sembunyikan. Menurut Kanit 4 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya AKP Rumangga, pengungkapan ini berawal adanya informasi terkait peredaran narkoba jenis obat-obatan terlarang di kawasan tersebut. Selanjutnya petugas yang sudah mengetahui target pelaku pengedar barang haram tersebut langsung melakukan penggerebekan. Dari tangan pelaku petugas mengamankan ribuan obat terlarang yang terdiri dari 1.254 butir tramadol, 1.340 butir heximer, 106 butir kalmet aprazolam 1 mg, serta 1.694 butir trihex. Kami dari Unit 4 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah berhasil mengamankan 1 orang pelaku dengan inisial J pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2006 sekira pukul 21.00 dengan TKP di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di Jagakarsa. Jumlah barang bukti yang kami amankan yaitu jumlah 4.395 butir obat-obatan berbahaya tanpa izin. Selanjutnya pelaku dan barang bukti kami bawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Saat ini barang bukti dan tersangka telah dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, tim liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sepasang kekasih terekam kamera CCTV saat beraksi mencuri sepeda motor penghuni kos di Jalan Kolam, Medan, Sumatera Utara pada Minggu 18 Januari 2026 pagi. Modus pelaku dengan berpura-pura mencari temannya yang tinggal di salah satu kamar kos. Sebelum mencuri sepeda motor, penghuni kos pasangan kekasih ini terlihat mondar-mandir di depan rumah kos mengendarai sepeda motor miliknya. Saat situasi aman dan pintu gerbang tidak tertutup, satu pelaku kemudian masuk ke dalam rumah kos dengan berpura-pura mencari rekannya yang tinggal di kos ini. Setelah mengetahui kondisi dalam kos sepi, pelaku kemudian mendekati sepeda motor sport yang juga terparkir di ruang tamu. Dengan cara merusak kunci kontak, pelaku mengeluarkan sepeda motor kemudian membawa lari sepeda motor dengan dibantu rekannya yang diduga adalah kekasihnya. Pemilik sepeda motor Aryo pada Rabu 21 Januari 2026 siang mengatakan saat kejadian korban sedang tidur di dalam kamarnya dan mengetahui sepeda motornya hilang pada sore hari. Pada Minggu tuh hari Minggu tuh pagi jam 9 saya masih beli sarapan. Keluar gitu kan beli sarapan, baru setelah sarapan itu saya pulang ke kos, tidur bang, istirahat. Kalau dilihat dari CCTV itu bang, yang masuk ke dalam kos itu 1 orang bang, cuman dari CCTV kos lain 2 orang, satu yang membawa kereta saya itu kemungkinan perempuan. Korban melaporkan aksi pencurian ini ke kantor polisi agar bisa menemukan kembali sepeda motornya. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 remaja yang diduga terlibat aksi dalam pembegalan terhadap seorang wanita di Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara ditangkap tim gabungan Polda Sumatera Utara dan Polres Belawan pada Jumat 16 Januari 2026 malam.
Kedua tersangka yang masih di bawah umur masing-masing berinisial SR dan TW ditangkap petugas di kawasan Medan Marelan Jumat 16 Januari 2026 malam. Dalam penyergapan tersebut, petugas menyita barang bukti 2 unit sepeda motor tanpa dokumen, diduga hasil kejahatan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Riko Taruna Mauruh Senin 19 Januari 2026 siang mengatakan, komplotan begal yang kerap beraksi di kawasan Belawan tersebut berjumlah 5 orang. 2 pelaku telah diamankan tim gabungan, sementara 3 rekannya masih dalam pengejaran. Komplotan begal sadis ini merampas sepeda motor seorang wanita di Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku membawa senjata tajam dan tidak segan-segan melukai korbannya yang melawan. Mengamankan 2 pelaku begal tersebut dengan inisial SR dan TW, yang mana kedua pelaku tersebut masih di bawah umur dan 3 pelaku lainnya sedang kita lakukan pengejaran. Kami sedang melakukan penyelidikan terhadap kendaraan dan pelaku penadah yang akan menjual kendaraan tersebut. Modus operandinya melakukan pembegalan, artinya di jalan menyetop, kemudian memaksa korban untuk menyerahkan kendaraannya dengan ancaman senjata tajam yang dibawa oleh para pelaku. Aksi kedua tersangka membegal wanita ini sempat viral di media sosial. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, minimnya penerangan minibus terperosok ke dalam parit. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Minibus ini terperosok ke dalam parit sedalam 2 hingga 3 meter di Jalan Peternakan Raya, Kapuk, Jakarta Barat pada Rabu malam 21 Januari 2026. Kejadian bermula saat mobil melaju dari arah Kapuk menuju Angke. Mobil terperosok ke kiri jalan akibat minimnya penerangan jalan di lokasi. Selain minim penerangan, tidak adanya pembatas jalan. Pengemudi yang tidak mengenal kondisi jalan juga menjadi faktor penyebab terjadinya minibus terperosok. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa ataupun luka. Pengemudi dan salah seorang penumpang berhasil keluar dari dalam mobil dengan selamat. Untuk informasi dari warga, di mana arah dari Peternakan 2 Raya mengarah ke area Jembatan Genit, ya di tikungan, info dari warga mobil langsung terperosok ke saluran yang di mana ya sudah dilihat untuk pembatas atau penghalang atau penampu kurang, penerangan juga minim. Ya itu aja yang saya tahu. Di dalam ada berapa penumpang? Info dari warga dan dilihat dari kondisi 1 penumpang. Mengalami luka atau gimana? Alhamdulillah untuk korban jiwa tidak ada dan tidak ada luka-luka. Ini dia sempat ngebut atau gimana sih, Bang? Informasi dari warga ya tidak ngebut, ya mungkin karena penerangan juga kurang ya. Jadi lampu juga kurang ya, jadi terjadilah hal yang tidak diinginkan. Untuk mengevakuasi mobilnya, berarti kan pakai kren tuh Bang, itu emang kondisinya sulit untuk diangkat atau gimana? Ya karena kondisinya ya bisa dilihat kondisinya juga sedikit agak susah, jadi dari pihak kendaraan dia mengadakan unit kren untuk mengevakuasi kendaraan tersebut. Selanjutnya mobil dievakuasi dari dalam parit dengan bantuan kren dan warga. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang nelayan Kisman Latu Mapayahu, 64 tahun, akhirnya berhasil ditemukan tim SAR gabungan Basarnas Ambon, TNI Polri, dan masyarakat sekitar. Korban ditemukan tim SAR gabungan setelah 4 hari dilaporkan keluarga hilang saat melaut menggunakan perahu kantinting menuju rumpuan ikan di laut Kecamatan Taniwel. Korban yang merupakan warga desa Kasieh, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram bagian barat Maluku ini dilaporkan hilang oleh keluarga setelah sore hari melaut tidak kunjung pulang. Saat itu keluarga resah lantaran sedang terjadi cuaca buruk berupa gelombang tinggi.
Diduga perahu korban mengalami mati mesin katinting sehingga terombang-ambing selama berhari-hari di laut. Dan tim operasi SAR SBB Fadli Latukau mengatakan korban berhasil selamat setelah bertahan di salah satu rumpon, hingga kemudian diselamatkan nelayan lain asal desa Gale-Gale, Maluku Tengah. Korban ditemukan 4 hari kemudian dan dievakuasi kepada keluarga di rumah di desa Kasie. Perkembangan operasi SAR hari kedua sekaligus penutupan operasi SAR kecelakaan kapal perahu ketinting POB 1 orang yang mengalami hilang kontak di sekitar perairan desa Kasie, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram bagian Barat. Pada pukul 08.00 WIB, tim SAR gabungan dibagi menjadi 3 seru menggunakan rubber boat dan long boat menuju area pencarian. Selanjutnya, pada pukul 12.30, korban atas nama Kisman Latu Payahu, umur 64 tahun, jenis kelamin laki-laki, telah ditemukan dalam keadaan selamat oleh tim SAR gabungan di sekitar perairan desa Gale-Gale, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram bagian Barat, dan dievakuasi ke desa Kasie, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram bagian Barat. Kisman Latuma Payahu, nelayan asal desa Kasie, dilaporkan hilang bersama perahu katintingnya sejak Jumat 16 Januari 2026 dini hari lalu. Korban sehari-hari memancing ikan di area rumpon dan pontong di laut Kecamatan Taniwel dan biasa kembali ke rumah pada sore hari. Dari Kepulauan Seram, Maluku, jurnalis Simpo TV melaporkan. Inilah video amatir saat 2 kelompok remaja terlibat aksi tawuran di Jalan Kolonel Sugiono Durensawit, Jakarta Timur pada Rabu malam 21 Januari 2026. Kedua kelompok ini saling serang menggunakan berbagai jenis senjata tajam. Pengendara yang melintas pun harus berhati-hati dikarenakan takut terkena sasaran aksi tawuran tersebut. Belum diketahui apa yang membuat para remaja ini melakukan aksi tawuran. Namun aksi tawuran ini diduga terlebih dahulu janjian di media sosial dalam kebutuhan konten. Tadi bukan ada tawuran? Ada, itu sekitar habis maghrib. Remaja atau? Ya itu ukuran SMP, masih bocah. Bawa apa tadi? Bawa celurit, terus bawa parang. Banyak sih yang pada bawa, hampir semua bawa. Pokoknya dia masuk dari sana, gang sana, itunya lawannya dari sini, gang sini. Itu berapa lama tawuran? Gak lama sih, sebentaran aja. Ya sekitaran sejam sih enggak sih. Orang lagi duduk di situ, lagi nongkrong, teriak-teriak, kirain ada apa ya, tabrakan apa maling. Ya aku samperin, totalnya bawa parang semua itu, bawa senjata tajam. Ada korban? Kalau korban sih nggak ada, cuma mungkin kena kebeset, yang belah sana kena kebeset, yang sebelah sini kena kebeset kakinya. Ya saya cuma kasih pesan aja buat anak-anak, ya buat remaja-remaja, janganlah suka begitu. Buat apa sih, apa yang dicari, cuma bikin penyakit aja, kasihan orang tua yang udah susah payah nyari uang, kan buat sekolah, bukan buat untuk perang-perang begitu, buat apa? Jadi korban doang nanti. Tawuran tadi jam 6:30. Ya. Itu remaja apa muda, Pak? Anak-anak, Pak. Oh. Itu bawa apa itu? Wah, bawa macam-macam, Pak. Ada samurai, ada celurit, barang-barang gitulah. Ada korban ya, Pak? Tapi korbannya kurang jelas tuh, Pak. Infonya nggak ada. Ini motifnya apa sih, Pak? Kayak sih itu, Pak, kayak orang konten. Orang disambi teriak, oh kenain gua, kayak gitulah. Tapi ini anak mana? Wah, kurang tahu tuh, Pak. Anak-anak mananya kurang tahu. Ini cuma hanya janjian di sosial. Iya, betul. Iya, janjian di depan. Ya, mudah-mudahan sih nggak lagi, Pak. Tidak ada korban dalam tawuran ini, namun warga sangat resah karena takut terkena sasaran dan berharap tidak ada lagi aksi tawuran. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kebakaran hebat melanda 3 bangunan di Jalan Adamali, kawasan Beringin, Kelurahan Teho, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi pada Rabu 21 Januari 2026, sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Warga dan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang juga dengan cepat melahap 3 bangunan ini. Proses pemadaman berlangsung hingga sore hari dengan mengerahkan sebanyak 6 unit armada. Seorang pria ditemukan petugas meninggal dunia di salah satu bangunan yang terbakar. Jasad korban selanjutnya dievakuasi menggunakan ambulans dan dibawa ke rumah sakit.
Akibat kebakaran ini, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami kemacetan dan aliran listrik padam sementara. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak terkait. Feren Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa dari aparat Reskrim Polres Lampung Timur yang menangkap seorang pria yang diduga membobol kios yang berada tepat di depan kantor polisi. Pelaku diamankan berdasarkan hasil rekaman CCTV dan penyelidikan petugas. Dalam aksinya pelaku membawa barang hasil curian dengan menitipkan ke dalam mobil ambulans milik kecamatan. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pelaku pencurian berinisial HS warga Kecamatan Jabung saat membobol salah satu kios di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Meski lokasi kios berada tepat di depan Mapolres Lampung Timur, pelaku terlihat tenang merusak bagian bawah kios dan juga berhasil menggondol 1 unit mesin pres, minuman serta sebuah blender. Tidak hanya itu, residivis kasus curanmor ini pun menitipkan barang curian ke mobil ambulans milik kantor kecamatan untuk dibawa ke rumahnya. Dengan berbekal rekaman CCTV, petugas kepolisian yang juga melakukan penyidikan akhirnya berhasil menangkap pelaku beserta dengan barang bukti. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku nekat melakukan pencurian karena tidak memiliki uang untuk membeli peralatan usaha minuman. Modusnya, tersangka ini saat itu sedang menunggu keluarganya yang dirawat di Rumah Sakit Sukadana. Kemudian pada pagi harinya saat hendak mencari sarapan, tersangka ini melihat warung milik korban itu masih dalam keadaan tertutup. Kemudian terdapat alat pres minuman dan blender, kemudian diambil oleh tersangka dengan cara dari luar diangkat ke atas, kemudian ada bagian bawah dari toko itu yang dirusak untuk mengambil blender tersebut. Kemudian barang tersebut dibawa oleh pelaku kembali ke Rumah Sakit Sukadana, kemudian pelaku melihat di situ ada ambulan dari Puskesmas Jabung yang dia kenal, kemudian dia titipkan untuk dibawa pulang ke Jabung. Buat saya sendiri, buat jualan di rumah, pengen beli, belum ada duit, melihat barang itu, nggak habis pikir, kan saya ambil. Ya nggak ada niat buat saya jual atau buat orang lain, bukan buat saya sendiri. Itu barang-barang itu dibawa sampai ke rumah, naik apa? Naik mobil ambulans saya titip. Ambulan? Ya. Tapi sudah tahu nggak kalau barang itu? Enggak. Apa lagi nungguin saudara sakit? Ponakannya. Belum, nggak ada niat jual? Nggak ada. Buat bagi sendiri? Iya. Saya mohon maaf semua anggota polisi karena saya kayak tidak menghormati apalagi di depan Polres. Ya, saya mohon maaf semua anggota polisi. Saya sangat menyesal. Intinya saya minta maaf dari korban atau semua anggota polisi di Polres atau anggota polisi yang lainnya. Atas perbuatannya, tersangka bakal dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi judi balap lari digelar oleh sekelompok pelajar di tengah ruas jalan M. Saidi Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, hingga merasakan warga dan pengguna jalan. Atas kejadian tersebut, sebanyak 8 pelajar ditangkap dan terancam sanksi pencabutan KJP. Aksi tak terpuji para pelajar ini terjadi di Jalan M. Saidi Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dengan menutup paksa jalan, 2 kelompok pelajar ini menggelar aksi judi balap lari dengan nominal taruhan sebesar Rp300.000. Judi balap lari ini sudah dilakukan para pelajar sejak tahun 2024. Para pelaku menggunakan media sosial untuk mengajak adu balap lari terhadap kelompok sekolah lain. Atas kejadian ini, Polsek Pesanggerahan berhasil menangkap 8 pelajar yang berpartisipasi dalam judi balap lari ini. Para pelajar ini juga kemudian dibina dan dikembalikan ke orang tua. Sampai 300.000 per kelompok. Lalu motor yang ada ini, motor yang menjadi warung ini digunakan untuk menutup jalan. Motor yang sebelah sini digunakan untuk menutup jalan. Ini barang buktinya, handphone yang pakai buat janjian, dan juga ini barang buktinya saya tampilkan. Terus juga setelah melakukan penutupan jalan, baru mereka lomba lari. Itu melalui media sosial, jadi mereka punya media sosial juga kenal, antar sekolah juga kenal. Meski hanya mendapatkan pembinaan, para pelaku judi dan balap lari ini juga dijatuhi sanksi pencabutan KJP oleh Pemprov DKI Jakarta secara temporer. Sesuai dengan Pergub
nomor 110 tahun 2021 kami hubungkan dengan KJP-nya. Seandainya anak itu sudah melakukan kriminal atau mungkin meresahkan masyarakat, kami akan pertimbangkan untuk pemutusan KJP. Ya. Dan KJP itu tidak permanen, artinya ketika anak itu sudah masuk sekolah kemudian berbuat baik bisa diajukan kembali, ya. Dan itu temporer, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan atau 1 tahun. Gitu. Jika dalam proses pembinaan para pelajar ini melakukan perbaikan dan juga berkelakuan baik, maka KJP para pelajar ini akan kembali diaktifkan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Palembang ditemukan tidak bernyawa dengan muka tertutup sprei di rumahnya di Jalan Lebak Murni, Kecamatan Sako, Palembang, Sumatera Selatan. Polisi mengamankan suami korban sebagai terduga pelaku pembunuhan. Aparat kepolisian Polrestabes Palembang dan Polsek Sako mendatangi perumahan yang juga berada di Jalan Lebak Murni, Kecamatan Sako, Palembang. Di rumah inilah Sri Wahyuningsi berusia 33 tahun tewas diduga dibunuh oleh suaminya sendiri. Unit Inafis Polrestabes Palembang langsung memasang garis polisi dan juga melakukan olah TKP sementara di rumah korban. Korban ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam rumahnya dalam kondisi terlentang, tidak bernyawa dan wajahnya tertutupi oleh sprei. Dari pemeriksaan sementara tidak ditemukan luka lebam maupun luka terbuka akibat senjata tajam. Untuk kepentingan proses hukum, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk dilakukan otopsi. Ada laporan dari Babin Katimas bahwa di TKP ada mayat. Kami langsung datang ke TKP dan mengamankan TKP dan ditemukan korban dalam posisi telentang, seorang wanita untuk umurnya lebih kurang 33 tahun. Kami menghubungi dari tim forensik Polrestabes Palembang dan hasil olah TKP bahwa dari kasat mata tidak ada ditemukan yang bukan kejanggalan dari peristiwa tersebut. Namun dari pengakuan dari tersangka memang ada perisian ataupun cocok korban sama pelaku ini adalah suami istri. Jadi kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk proses dari kejadian ini. Berselang beberapa jam, unit Reskrim Polsek Sako Palembang berhasil menciduk suami korban yang juga diduga kuat telah menghabisi nyawa istrinya sendiri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Yudo Handoko, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Kepolisian Sektor Sepatan menggagalkan upaya pengiriman paket sabu seberat 9,51 gram yang memanfaatkan jasa pengiriman aplikasi ojek online. Pengiriman paket tersebut digagalkan setelah pengendara ojek online curiga dan melaporkan kepada petugas kepolisian. Tersangka GS ini ditangkap di rumahnya di Desa Tanjakan, Kecamatan Raja, Kabupaten Tangerang, Banten tanpa perlawanan karena diduga sebagai pengirim paket sabu seberat 9,51 gram menggunakan jasa ojek online. Polisi kemudian menggeledah kamar tersangka guna mencari barang bukti lainnya namun nihil. Kapolsek Sepatan AKP Fahyani mengatakan penangkapan tersangka berawal dari kecurigaan pengendara ojek online yang mendapat order pengiriman barang dari seseorang di Desa Tanjakan, Kecamatan Raja, Kabupaten Tangerang menuju penerimanya di Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu 21 Januari 2026. Kejadian ini kemudian dilaporkan kepada pihak Polsek Sepatan yang juga menindaklanjuti dengan membongkar paket dan ternyata di dalam paket tersebut berisi 2 paket narkotika jenis sabu seberat 9,51 gram. Tersangka GS menyamarkan pengiriman narkotika tersebut dengan seolah-olah mengirim telepon genggam dengan diberikan pemberat dari batu bata. Datang rekan kita ojol ke Polsek Sepatan karena mendapat orderan mencurigakan. Datang ke Polsek, lalu kami lakukan pemeriksaan dan ternyata benar bahwa orderan tersebut berisi sabu yang paket pertama itu kurang lebih 5,45 gram, yang paket B 4,06 gram, jadi ditotalkan semua 9,51 gram. Selanjutnya tim Osnal di bawah pimpinan Kapolsek dan Kanit Reskrim melakukan penyelidikan. Lanjut
tertangkaplah berinisial GS di daerah Desa Tanjakan, Kecamatan Rajek. Pada saat penggeledahan mengakui bahwa barang itu adalah milik saudara GS yang akan dikirim ke penjaringan melalui pengiriman ojek online. Nah, dengan kejadian ini kami menghimbau kepada rekan-rekan ojek online apabila mendapat orderan yang mencurigakan, segera berkoordinasi dengan kepolisian tempat atau melaporkan ke pihak kepolisian. Barang bukti sabu dibeli tersangka seharga 10 juta rupiah untuk kemudian dijual kembali seharga 12 juta rupiah dengan keuntungan yang didapat tersangka sebesar 2 juta rupiah. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 609 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara karena termasuk kategori pengedar dengan barang bukti di atas 5 gram. Polsek Sepatan mengimbau kepada pengendara ojek online apabila menerima orderan pengiriman paket mencurigakan untuk tidak takut melaporkan kepada pihak kepolisian setempat. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat terjadi di kawasan Beringin, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi pada Rabu siang 21 Januari 2026. Satu orang tewas terjebak api di salah satu bangunan dari 3 bangunan yang terbakar. Kebakaran hebat melanda 3 bangunan di Jalan Adamali, kawasan Beringin, Kelurahan Teho, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi pada Rabu 21 Januari 2026 sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Warga dan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang juga dengan cepat melahap 3 bangunan ini. Proses pemadaman berlangsung hingga sore hari dengan mengerahkan sebanyak 6 unit armada. Seorang pria ditemukan petugas meninggal dunia di salah satu bangunan yang terbakar. Jasad korban selanjutnya dievakuasi menggunakan ambulans dan dibawa ke rumah sakit. Akibat kebakaran ini, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami kemacetan dan aliran listrik padam sementara. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyidikan pihak terkait. Feren Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, kebakaran dapat terjadi kapan saja dan beresiko mengancam keselamatan jiwa. Kepanikan dan juga kurangnya pengetahuan saat kebakaran sering memperparah kondisi korban. Untuk meminimalkan resiko dan menyelamatkan diri, masyarakat perlu mengetahui langkah yang tepat saat kebakaran terjadi. Berikut beberapa tips saat terjadi kebakaran agar tidak menjadi korban. Dan tips yang pertama, pemirsa, tetap tenang dan segera cari jalur keluar evakuasi terdekat untuk keluar dari lokasi kebakaran. Kedua, jika terdapat asap tebal, tundukkan badan atau merangkak untuk menghindari asap yang berbahaya. Serta tips yang ketiga, gunakan kain basah untuk menutup hidung dan mulut guna mengurangi resiko menghirup asap. Keempat, utamakan keselamatan jiwa, jangan kembali ke dalam bangunan yang terbakar hanya untuk mengambil barang. Kelima, setelah berhasil keluar, segera menjauhi dari lokasi dan hubungi petugas pemadam kebakaran atau pihak berwenang. Demikian pemirsa beberapa tips saat terjadi kebakaran agar terhindar dari resiko menjadi korban. Ingat, keselamatan jiwa adalah prioritas utama saat menghadapi situasi darurat kebakaran. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Dewi Manik pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.